Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan ini Bapak akan coba memberikan materi tentang pengarahan praktek kerja lapangan untuk kelas 12 NKPI. Akan dibacakan dulu mengenai tujuan dari praktek kerja lapangan. Yang pertama adalah memberikan pengalaman kerja langsung untuk menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. Yang kedua, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja menghadapi tuntutan pasar kerja global. Yang ketiga, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Yang keempat, mengaktualisasikan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda antara SMK dan institusi pasangan atau dunia usaha dan dunia industri. Memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di SMK dan program latihan di dunia kerja. Manfaat praktek kerja lapangan dikhususkan bagi peserta praktek. Yang pertama adalah mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja, menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat praktek kerja lapangan, mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan dan arahan pembimbing industri. Pelaksanaan praktek kerja lapangan khusus bagi peserta praktik, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan pada saat akan melaksanakan praktek kerja lapangan. Satu, mempersiapkan diri baik secara mental maupun secara fisik. Secara mental mempersiapkannya dengan semangat, pantang menyerah, dan akan melaksanakan praktek dengan penuh tanggung jawab. Persiapan secara fisik adalah menjaga kesehatan baik sebelum melaksanakan praktek maupun pada saat melaksanakan praktek di industri atau di kapal. Di antaranya dengan menjaga kesehatan adalah bawa obat-obatan yang mungkin akan diperlukan di industri atau di kapal. Selanjutnya, mengikuti dan melaksanakan aturan yang berlaku di industri atau di kapal. Di antaranya misalnya aturan saat masuk kerja atau jam kerja, aturan memakai pakaian, menggunakan alat-alat keselamatan untuk diri sendiri, dan lain sebagainya. Aturan-aturan yang berlaku di industri atau di kapal harus diikuti oleh peserta praktek. Yang ketiga, peserta praktek wajib menjaga nama baik sekolah dan instansi. Ruang lingkup praktek kerja lapangan, artinya ruang lingkup ini pada saat kita melaksanakan praktek kerja lapangan terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, peserta praktik melakukan pengamatan. Artinya, pada saat baru datang ke industri atau ke tempat PKL, peserta praktik mengamati kegiatan di tempat praktek kerja lapangan. Tujuannya adalah untuk lebih mengenal tempat dan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang ada di
tempat praktek kerja lapangan atau di industri. Yang kedua setelah mengamati adalah meniru tindakan. Di sini artinya peserta didik melakukan tindakan seperti yang dilakukan pekerja di dunia industri. Artinya apa-apa yang dikerjakan oleh pekerja dalam hal ini untuk NKPI, apa-apa yang dilakukan oleh kru kapal, oleh ABK, oleh kapten kapal harus juga dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga adalah kerja dalam bantuan dan pengawas. Selama beberapa hari atau beberapa minggu mungkin si anak praktek atau peserta praktek telah memahami atau mengetahui cara kerja di industri, dalam hal ini untuk NKPI di kapal. Jadi pada saat ini kita perlu bekerja, tetapi dalam bantuan dan pengawasan dari pembimbing industri atau dari kru kapal atau dari kapten kapal. Tahapan keempat, bekerja mandiri. Artinya si siswa praktek atau peserta praktek setelah mungkin 1 bulan atau lebih di tempat industri atau di kapal sudah lebih memahami cara bekerja atau praktek di kapal, dia akan melaksanakan bekerja mandiri, tapi sekali-sekali masih dalam tahap pengawasan dari pembimbing lapangan. Yang kelima adalah aktualisasi dan eksplorasi. Peserta didik menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di sekolah, diterapkan atau dilakukan di industri. Itu pun sesuai dengan kondisi dan keadaan di industri atau di kapal. Pada saat melaksanakan praktek kerja lapangan, siswa praktek akan dilakukan penilaian untuk siswa praktek oleh pembimbing lapangan atau pembimbing industri. Dalam hal ini untuk NKPI biasanya pembimbing lapangan akan melakukan penilaian di darat sebelum pemberangkatan ke kapal dan akan melakukan penilaian selama di kapal dengan bantuan oleh kapten kapal. Penilaian ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama aspek sosial adalah penilaian keimanan, ketakwaan, akhlaknya, kecakapannya, kreativitasnya, kemandiriannya, kerjasama tim, tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, dan lain sebagainya. Untuk aspek pengetahuan adalah meliputi penilaian yang sesuai dengan pelajaran yang ada di sekolah, di antaranya perencanaan pelayaran, ilmu peran datar, navigasi radar, kompas magnet, komunikasi, bahan alat tangkap, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Aspek keterampilan yang dinilai adalah segala bentuk kegiatan pekerjaan di atas kapal untuk NKPI harus dilakukan oleh peserta praktek dan nanti dinilai kecakapannya oleh pembimbing lapangan. Pelaksanaan program PKL. Ada 2 item yang harus dilakukan secara administrasi oleh peserta PKL, yaitu 1 jurnal dan kedua nanti pembuatan laporan. Untuk jurnal kegiatan praktek kerja lapangan, peserta PKL harus mengisi jurnal. Di sini ketentuannya adalah selama melakukan kegiatan PKL di industri atau di kapal, peserta didik wajib mengisi jurnal kegiatan PKL yang telah disiapkan atau dibuat oleh sekolah. Yang kedua, jurnal diisi selengkap mungkin sesuai dengan jenis pekerjaan dan tugas-tugas lain yang dilakukan di kapal. Setelah melaksanakan PKL, peserta didik
wajib membuat laporan praktek kerja lapangan. Ketentuannya ini di sini adalah laporan praktek kerja lapangan disusun berdasarkan format yang telah ditentukan oleh sekolah. Dalam hal ini yang terdapat pada buku panduan praktek kerja lapangan yang sudah dibagikan atau di-share ke masing-masing peserta praktek. Yang kedua, laporan PKL yang telah diseminarkan dilakukan revisi dan ditandatangani atau disahkan oleh guru pembimbing dan selanjutnya akan dibuat penjilidan. Sistematika laporan praktek kerja lapangan. Ini secara garis besarnya sistematika laporan kerja lapangan adalah dibuat pada kertas HPS ukuran 70 atau 80 gram, ukuran kertasnya A4, naskah laporan dibuat rangkap 2, satu untuk peserta praktik dan satu dikumpulkan ke sekolah. Mengenai sistematika laporan PKL ini, yang lebih terperinci atau lebih jelasnya seperti apa bisa anak-anak baca di buku panduan praktek kerja lapangan yang sudah di-share atau dibuat dan disampaikan ke semua siswa-siswa atau peserta praktek kelas 12. Mungkin untuk kesempatan kali ini mengenai pengarahan atau pembekalan praktek kerja lapangan untuk kelas 12 LKPI, Bapak cukupkan sekian. Mungkin secara teknis yang lebih terperinci lagi untuk pembekalan atau pengarahan praktek kerja industri khususnya untuk kelas 12 LKPI akan disampaikan kembali nanti pada saat akan pemberangkatan, misalnya ke daerah Juwana atau ke Labuan, ke Panimang dan sekitarnya. Pada saat sebelum pemberangkatan biasanya secara teknis lagi akan disampaikan oleh pembimbing dari sekolah. Setelah sampai di tujuan, misalnya di Juwana, bimbingan teknis ini juga akan disampaikan secara lebih terperinci oleh pihak pembimbing lapangan. Dalam hal ini kalau yang di Juwana oleh lembaga keterampilan, lembaga yang ditunjuk oleh sekolah dan yang sudah bekerja sama dengan sekolah. Baik, mungkin kesempatan ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.